Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili rekan-rekan dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan materi mata kuliah PTUN tentang penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara. Kami dari kelompok 8 terdiri dari saya sendiri, Rio Akbar, sebagai moderator sekaligus pemateri. Selanjutnya ada Rifki Galuh Pratama juga sebagai pemateri. Dan terakhir ada Salsabila Syefa Kamila juga sebagai pemateri. Demi mempersingkat waktu, kepada saudari Salsa dipersilahkan. Baik, terima kasih atas moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang pengertian sengketa kewenangan lembaga negara. Sengketa kewenangan lembaga negara adalah perselisihan antara lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 mengenai pelaksanaan kewenangan tersebut. Sengketa kewenangan lembaga negara itu memiliki dasar hukum. Yang pertama ada di pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara dan lain sebagainya. Selanjutnya ada di pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, yaitu tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Materi kedua yaitu ada subjek sengketa lembaga negara pusat yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 itu ada di Presiden, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Yudisial, dan KPU. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Rifki Galuh Pratama. Kepada yang bersangkutan dipersilahkan. Oke, baik, untuk materi yang ketiga itu ada syarat sengketa bisa diperiksa Mahkamah Konstitusi. Agar Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa sengketa, syaratnya yang pertama, subjek hukumnya adalah lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua itu ada kewenangan yang disengketakan bersifat konstitusional. Artinya, secara eksplisit disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian syarat yang ketiga itu ada terdapat perselisihan yang nyata, bukan asumsi atau potensi semata. Kemudian ada materi yang keempat, itu ada prosedur penyelesaian di Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, salah satu pihak mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi memeriksa apakah syarat formil dan material telah terpenuhi. Kemudian yang ketiga, jika diterima, Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan persidangan terbuka. Kemudian yang keempat, Mahkamah Konstitusi memutus siapa yang berwenang secara konstitusional. Kemudian yang terakhir itu ada putusan bersifat final dan mengikat. Baik, itulah materi yang ketiga dan keempat mengenai syarat sengketa bisa diperiksa dalam Mahkamah Konstitusi dan prosedur penyelesaian di Mahkamah Konstitusi. Untuk yang selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu materi yang kelima, ada contoh sengketa nyata. Seperti Komisi Yudisial vs Mahkamah Agung tahun 2006. MA menilai KY tidak berwenang melakukan pengawasan terhadap Hakim Agung. MK akhirnya membatasi ruang lingkup kewenangan KY. BPK vs DPR RI perihal laporan hasil pemeriksaan. Sengketa mengenai otoritas dalam menyampaikan laporan hasil audit kepada publik. Selanjutnya yang keenam, ada fungsi penyelesaian sengketa. Menjaga check and balance antar lembaga negara. Menjamin supremasi konstitusi agar tidak ada lembaga yang melampaui kewenangan. Mencegah konflik berkepanjangan dalam sistem ketatanegaraan. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi kami adalah sengketa kewenangan lembaga negara adalah bagian penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi sekaligus penengah ketika terjadi konflik antar lembaga tinggi negara. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, salah ucap, kesalahan dalam video kami, video tugas kami mohon maaf. Yang sebesar-besarnya kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.